video berikutnya. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Desi Erasi Hobi, Stambuk 2018, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Diantas Nadia, Stambuk 2018, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Marsolina Salmasir, Stambuk 2018, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sentaria, Stambuk 2018, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nama saya Rizky Alhuta Gaul, Stambuk 2018, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rizky Ulia Lekjan, Stambuk 2018, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Adriani, Stambuk 2018, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selamat menonton! Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang kita gunakan untuk bertutur kata, berkomunikasi dengan yang lain. Pembinaan bahasa Indonesia adalah usaha yang kita lakukan secara terencana untuk meningkatkan mutu serta kebanggaan bagi para penutur bahasa Indonesia itu sendiri. Pembinaan bahasa Indonesia ini dapat kita lakukan di berbagai tempat dan situasi. Salah satu contohnya di lingkungan sekolah. Sekolah adalah ruang yang paling tepat bagi para pelajar untuk mengasah kemampuan berpikir serta kecerdasan dalam berbahasa. Membina bahasa Indonesia adalah bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, karena kita tahu bahwa kurangnya kesadaran bagi para penutur untuk memperdalam bahasa Indonesia, sehingga kadang bahasa Indonesia akan tercampur dengan bahasa-bahasa yang lain. Maka dari itu, sekolah dapat meningkatkan kebanggaan akan berbahasa Indonesia dengan cara melatih, membina, dan membimbing para murid dalam bertutur kata yang baik secara lisan maupun secara tertulis. Sekolah dapat terlibat dalam pembinaan bahasa Indonesia dengan berbagai cara. Yang pertama, semua pihak sekolah ikut terlibat dalam menciptakan suasana yang nyaman dalam bertutur kata sopan santun dengan sesama. Yang kedua, membuat berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan serta pembinaan bahasa Indonesia, seperti halnya lomba cipta puisi, lomba cerpen, lomba berdongeng, dan hal lain yang berhubungan dengan pembinaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, menerapkan sistem literasi sebelum memulai pembelajaran di sekolah. Yang keempat, menyediakan buku-buku panduan ataupun pedoman bagi para pelajar untuk mulai menarik minat belajar siswa itu untuk mengenal bahasa Indonesia lebih dalam lagi, seperti kamus agar siswa tahu seperti apa wujud asli bahasa Indonesia itu. Yang kedua, seperti EED agar ejaan bahasa Indonesia dapat dikenal oleh para pelajar. Pembinaan bahasa Indonesia itu sudah dilakukan dengan berbagai cara di lingkungan sekolah, dan itu akan membawa pengaruh baik bagi seluruh pihak sekolah dan menambah ketertarikan serta minat para semua pihak sekolah dalam mencintai bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan membahas mengenai kesalahan dalam berbahasa di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, setiap orang pasti menyampaikan kata, tapi kita tidak tahu apakah kata tersebut benar atau tidak baku karena kita belum menganalisisnya. Kesalahan dalam berbahasa terdapat 3 poin, tetapi yang saya ambil di sini hanya 1 poin saja, yaitu kesalahan hiperkorek. Berikut penjelasan kesalahan mengenai hiperkorek dan contohnya. Kesalahan berbahasa Indonesia, salah satunya kesalahan hiperkorek, yaitu menyalahkan kata yang sudah benar sehingga kata tersebut menjadi tidak baku. Contohnya, pada kata apotek ditulis menjadi apotik. Kata tersebut yang sebenarnya baku adalah apotek. Bahasa Indonesia dan generasi milenial. Bahasa adalah suatu media yang digunakan untuk menyampaikan dan memahami gagasan, pikiran, dan pendapat. Kehidupan dan interaksi anak muda milenial pun
terlepas dari kontaminasi bahasa. Penggunaan istilah yang entah dari mana asalnya semakin menghilang wujud asli bahasa Indonesia. Di era milenial saat ini, bahasa Indonesia banyak tercampur dengan bahasa asing atau sebutan dengan kids zaman now. Pergantian istilah remaja dan masa kini, remaja mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa daerah atau bahasa asing, kemudian menyebut sebagai bahasa gaul. Kosakata baru banyak muncul untuk mengganti kata-kata dalam bahasa Indonesia, misalnya nyokap, bokap, menggantikan kata ayah dan ibu. Dan muncul kosakata yang tidak jelas dari mana artinya, seperti lebay atau ngangsupai. Tidak hanya itu saja, bahasa Indonesia banyak menggunakan bahasa asing, seperti panggilan sayang menggunakan bahasa asing, misalnya sayang, dan diganti menggunakan bahasa asing my dear. Tidak hanya itu saja, bahasa Indonesia kamu menggunakan bahasa asing, yaitu you. Jadi, di zaman sekarang atau di zaman milenial, banyak anak-anak masa kini atau masa zaman now ini menggunakan bahasa asing yang bagi mereka mudah dan dapat mereka pahami. Dan tidak itu hanya itu saja, bagi mereka bahasa gaul itu lebih mengasihkan. Pengaruh bahasa asing terhadap teknologi yaitu untuk memudahkan kita berhubungan dengan forum internasional, dan dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat sekarang ini menuntun kita untuk semakin proaktif, dan dengan adanya bahasa asing juga akan menuntun kita untuk memenuhi pasar, dengan kata lain menjadi pengusaha. Yang seperti kita ketahui, bahasa internasional merupakan bahasa global atau universal yang kita gunakan untuk bekerja sama dengan negara lain. Contohnya, handphone yang lebih canggih, HP atau komputer aplikasinya lebih banyak. Dari materi yang telah kami sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia yaitu bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan yang lain. Kesalahan dalam berbahasa, salah satunya yaitu kesalahan hiperkorek, menyalahkan kata yang sudah benar. Salah satu contohnya, kata apotek